Bos, banyak kita amati di sekitar kita ada orang-orang yang mungkin secara mindset ya itu dia stable ya, nggak growth ya, bukan growth mindset. Ini orang-orang fixed mindset. Misalkan ketika kita melihat ada kerabat kita gitu ya, dia punya inisiatif dan memutuskan ya untuk sekolah lagi, atau dia memutuskan untuk mengembangkan karir dengan peran yang baru ya kan, atau dia memutuskan untuk pindah ke negeri lain yang mungkin living standard dan sebagainya lebih baik. Ada aja yang ngomongnya, ah, yang lain-lain itu nggak terlalu pengaruh, yang paling berpengaruh itu elu katanya. Ini orang yang mungkin mengabaikan pentingnya ekosistem ya. Dan gue bisa bilang ya, dari eksperimen sederhana aja, deh ya, lu lihat misalnya sepak bola ya di negara ya Wakanda lah, kita bilang negara Wakanda sama negara kayak di gue sekarang di UK ya. Kenapa, atau di Belanda lah, kenapa pemain yang dinaturalisasi di negara Wakanda ya, ketika dia bermain di Liga Wakanda ya kan, kelakuannya mirip seperti pemain di Wakanda, performanya juga menurun ya kan. Kalau lu bilang ekosistem gak ngaruh ya, kenapa orang di negara Wakanda ya, mungkin dari negara-negara Vietnam, Thailand ya, mereka main-main di Liga Korea, di Liga Jepang ya, itu secara level profesionalismenya, maturity-nya ya, dan sebagainya itu menyesuaikan dengan negara itu. Itu bos, itu eksperimen sederhana, lu bisa menilai pentingnya ekosistem. Dan gue bisa bilang ya, salah satu kegagalan di negara Wakanda, ekosistemnya nggak ada bos ya. Kok kita berbicara ekosistem riset ya, lu bisa uji sendirilah, lu bisa amati sendiri ya, kenapa kita mungkin ya merdekanya nggak jauh sama Korea Selatan, kenapa mereka duluan jadi negara maju ya kan. Nah, lu bisa lihat lah dari ekosistem riset, pendidikan, dan macam-macam gitu loh. Jadi banyak istilahnya itu brain drain ya, banyak area orang-orang intelektual ya, dia mencari ekosistem baru. Dan gua ya sebagai manusia wajar gitu ya, gua mencari ekosistem yang bisa memfasilitasi, mengakomodasi ya kan, interest kita, passion kita. Dan tentunya ya ini yang terjadi di berbagai negara maju ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa university ya di negara-negara maju, dan itu udah jadi kebijakan negaranya, mereka memberikan ya itu post study working visa ya buat lulusan-lulusan master sama PhD, dan mereka memberikan itu ya kesempatan untuk skill labor visa. Jadi bagi mereka, ketika orang yang punya talent, punya kompetensi itu difasilitasi sama dia, welcome gitu, kalian kerja di sini ya, kontribusi ini, karya di sini, itu wajar sekali. Lu bisa bayang di negeri Wakanda gitu kan. Ya bisa dicek lah dari yang udah pulang sekolah, udah pulang kerja, gimana ini segala macam ya, disilakan aja dinilai masing-masing. Jadi itu penting sekali ya ekosistem. Dan gue ngalamin dari hal yang terkecil ya, dari ya paling dekat lah. Gue dulu punya teman ya di SMA, dia bilang ngapain kuliah di ITB, dia bilang cukup aja kita kuliah di daerah, toh ujung-ujungnya kembali ke kita katanya. Dan gue bisa lihat gitu ya, orang yang ngomong itu ya secara karir dan sebagainya tidak lebih baik dari gue yang dapat sekarang gitu. Nah ini pentingnya tadi fix sama growth mindset ya, growth mindset ya, karena ketika mindset itu terbentuk ya, lu berperilakunya kayak ya quote unquote itu fix gitu, jadi ngerasa itu nggak penting, ini aja. Nah, jadi melakukan pembenaran ya, dan seolah-olah apa yang lo udah kerjakan itu udah jauh lebih baik, padahal masih ada di atas. Bukan berarti kita tidak bersyukur, kita harus berusaha upskilling terus gitu ya, sambil kita tuh tetap bersyukur gitu ya. Kita ya feeling so grateful ya dengan apa yang didapat. Tapi kita kalau mau tumbuh berkembang, lihatnya ke atas bos, lihat ke atas. Kalau mau lihat tumbuh berkembang, lihatnya ke atas. Lihat, gila nih masih muda, brilian banget dia, udah begini, gua udah segini masih belum ini ya. Jadi makin semangat gitu kan. Tapi kalau misalnya lu mau bersyukur, lu lihat alhamdulillah nih dengan pencapaian kita dapat ini udah begini ya. Jadi itu bos, semoga bermanfaat. Thank you, bye.